Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kegi Pamayomanda, merupakan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas, Angkatan 2016. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Zulkifli Harza yang telah menonton video ini, lalu juga Bapak Hayu Darman Munir, selaku tim penguji, dan Ibu Indah Mustika, serta mahasiswa yang sedang menonton video ini. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Ibu pembimbing saya, itu Ibu Sofia Trisni dan Ibu Ardila Putri. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Para Diplomasi Saulunto terhadap UNESCO dalam meresmikan OCMHS atau Ambilin Coal Mining Heritage of Saulunto sebagai warisan budaya dunia. Latar belakang dari penelitian ini akan saya jelaskan, yaitu UNESCO merupakan salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. UNESCO dibentuk melalui Convention of the World Cultural and Natural Heritage. Pada konvensi ini diratifikasi oleh berbagai negara yang ada di dunia. Salah satu negaranya merupakan Indonesia. Indonesia meratifikasi konvensi ini sejak tahun 1989. Indonesia juga memiliki 19 situs tentative list dan 9 situs sebagai warisan budaya dunia. Salah satu situs yang ada yaitu Ambilin Coal Mining Heritage of Saulunto. OCMHS ini terletak di Provinsi Sumbar, tepatnya di Kota Saulunto, daerah Saulunto, diresmikan pada tanggal 6 Juli tahun 2019. Saulunto merupakan kota di Indonesia atau di Provinsi Sumatera Barat yang tidak memiliki potensi wisata seperti gunung ataupun pantai. Oleh karena itu, Saulunto mempunyai kemungkinan untuk menjadi kota mati ketika tidak memanfaatkan potensi wisata yang dimilikinya, yaitu kota tambang. Ini sesuai dengan visi misi kota Saulunto, yaitu pada tahun 2001, yaitu menjadikan kota Saulunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Maka dalam hal ini akan saya jelaskan dalam rumusan masalah yang akan saya angkat. Dalam rumusan masalah ini saya melihat bahwa Saulunto gigih dalam menjadikan OCMHS sebagai warisan budaya dunia dalam waktu 4 tahun, karena itu terbilang cukup cepat dibandingkan situs-situs yang ada di Indonesia yang masih dalam situs tentative list. Hal ini dikarenakan menurunnya kegiatan ekonomi yang terdapat di Saulunto karena tidak berkembangnya potensi wisata yang ada, sehingga pemerintah daerah Saulunto berupaya untuk menjadikan Saulunto menjadi warisan budaya dunia, sehingga berdampak pada aktivitas pariwisata di Saulunto dan meningkatkan ekonomi daerah. Nah, selain itu juga aktor yang terlibat tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga adanya kolaborasi dengan pemerintah nasional. Nah, dari rumusan masalah dan latar belakang yang saya jelaskan tadi, maka pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana para diplomasi yang dilakukan Saulunto terhadap UNESCO dalam meresmikan OCMHS sebagai warisan budaya dunia. Saya akan menggunakan konsep atau keren konseptual, yaitu para diplomasi. Para diplomasi dalam konsep yang saya bawakan ini menggunakan tulisan dari Alex Sergunin dan Petri Gioniemi yang berjudul Para Diplomasi as a Capacity Building Strategy, The Case of Russia Northwestern Subnational Actor. Alex Sergunin dan Petri Gioniemi ini mengemukakan ada dua metode para diplomasi, yaitu yang pertama metode tidak langsung dan metode langsung. Metode tidak langsung itu di mana daerah akan mencoba mempengaruhi kebijakan luar negeri federal untuk melakukan hubungan internasional. Untuk secara langsung yaitu di mana daerah akan mengembangkan aktivitas para diplomasinya sendiri. Dalam konsep yang digunakan ini saya menggunakan metode secara langsung, di mana Saulunto akan mengembangkan aktivitas para diplomasinya sendiri. Nah, dalam kerangka konsep ini terdapat 7 indikator utama dalam menerapkan kegiatannya tersebut. Yang pertama itu membuat fondasi legal, di mana memanfaatkan dasar hukum yang ada di suatu negara dan mengadopsinya menjadi hukum daerah. Yang kedua itu menggunakan trade making power, di mana memanfaatkan treaty sebagai instrumen untuk meningkatkan keterlibatan dari daerah atau substate dalam kegiatan hubungan internasional. Yang ketiga itu membentuk kantor representatif di negara asing, yaitu berguna untuk memfasilitasi kerjasama dengan negara asing agar meningkatkan kedekatan antar negara, dan juga bertujuan untuk branding.
Yang keempat itu menarik investor asing dan mempromosikan proyek bersama. Investor asing digunakan sebagai alat untuk membangun sarana dan prasarana yang ada di suatu daerah agar bisa dipromosikan sebagai wisata di dunia internasional atau mancanegara. Yang kelima yaitu membuat citra positif ke luar negeri. Citra positif ini dilakukan dengan cara mengikuti event-event yang bersifat multilateral, mengikuti conference dan event-event yang mengibarkan berbagai negara, di mana Substate akan meningkatkan citranya melalui event-event tersebut dan hadir di event yang dia selenggarakan tadi. Yang kelima yaitu bekerjasama dengan organisasi internasional, yaitu agar melibatkan aktor Substate untuk turut serta dalam pengambilan keputusan secara global agar mendapatkan dukungan dari negara melalui pertemuan multinasional tadi atau multilateral tadi. Yang terakhir yaitu meningkatkan keterikatan. Meningkatkan keterikatan ini bergantung kepada faktor kesamaan sejarah, kesamaan bangsa, dan kedekatan wilayah serta aturan bersama yang telah dibuat antar negara. Hal ini dimanfaatkan dari pemerintah Substate untuk menjalankan kegiatan para diplomasinya. Setelah itu, dalam metode penelitian yang saya jelaskan, yaitu yang pertama jenis penelitian saya. Dan saya ini bersifat deskriptif kualitatif. Lalu batasan penelitian ini pada tahun 2001, karena pada tahun 2001 inilah pemerintah Solo untuk menetapkan visi menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Dan pada tahun 2019, pada tahun inilah OCMAS menjadi warisan budaya dunia. Nah, dalam teknik pengumpulan data, saya menggunakan data hasil dari wawancara sebagai data utama, dan data-data dari dokumen atau website saya jadikan sebagai data pendukung dari hasil wawancara yang saya dapatkan tadi. Nah, untuk unit analisis saya yaitu pemerintahan daerah Kota Solo, sementara unit eksplanasi saya yaitu kepentingan Indonesia dalam menjadikan OCMAS sebagai warisan budaya dunia. Untuk tingkat analisis saya yaitu Substate, yaitu Saulunto sebagai tingkat analisis saya. Lanjut saja ke bab 2 yaitu mengenai UNESCO dan perannya dalam melestarikan kebudayaan dunia. Seperti yang saya jelaskan tadi, UNESCO dibentuk dengan tujuan agar mendukung perdamaian dan keamanan dunia dengan mempromosikan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Anggota UNESCO sendiri sudah mencapai 193 negara anggota. UNESCO juga mempunyai peran untuk melestarikan dan melindungi kebudayaan dunia. Selain itu, UNESCO juga mempunyai hak untuk menetapkan dan mengakui suatu kebudayaan menjadi warisan budaya dunia. Nah, dalam perannya menetapkan suatu warisan budaya apakah pantas atau tidak menjadi World Heritage, maka UNESCO mempunyai kriteria. Yang pertama yaitu Outstanding Universal Value atau OUV, dan memiliki 10 kriteria utama yang dimiliki oleh warisan budaya apakah pantas atau tidak. Itu bergantung kepada 10 kriteria yang dimiliki oleh suatu situs budaya tadi. Nah, lalu ke bab 3 yaitu mengenai kepentingan Indonesia dalam menjadikan OCMAS sebagai warisan budaya dunia. Seperti yang saya jelaskan tadi, Saulunto merupakan bekas kota kolonial atau kota tambang, sehingga hampir saja menjadi kota mati apabila tidak memanfaatkan potensi wisata yang ada. Nah, dalam prosesnya itu OCMAS menetapkan visi kota Saulunto dari tahun 2001, dilanjutkan pada tahun 2004 untuk revitalisasi. Kemudian dari tahun 2005 meresmikan 2 museum besar, yaitu Museum Gudang Rangsum dan Museum Kereta Api. Lalu juga pembagian klasifikasi cagar budaya pada tahun 2007, sehingga pada tahun 2014 diangkat sebagai warisan budaya nasional, dan tahun 2015 menjadi tentative list UNESCO, dan pada tahun 2019 menjadi warisan budaya dunia. Kriteria OCMAS menjadi warisan dunia itu ada 2 yang memenuhi dari kriteria dari UNESCO. Yang pertama yaitu kriteria kedua mengenai pertukaran informasi dan teknologi lokal dengan teknologi Eropa. Yang kedua itu kriteria keempat, yang yaitu contoh luar biasa mengenai arsitektur dan kombinasi teknologi Eropa. Nah, kepentingan Indonesia ini saya jabarkan menjadi 4 hal. Yang pertama, pariwisata, yaitu OCMAS memiliki
kapasitas untuk menjadi objek wisata global yang kompetitif yang bisa dipromosikan ke mancanegara dan menarik investor serta wisatawan asing. Lalu kedua itu sumber daya manusia. Ketika suatu situs budaya menjadi objek warisan dunia, maka ada kesempatan atau keuntungan bagi Saulunto untuk mendapatkan transfer alih teknologi atau pertukaran sumber daya manusia agar mempermudah untuk keperluan konservasi dan lainnya. Yang ketiga yaitu kesejahteraan. Karena ketika OCMAS dijadikan sebagai warisan dunia, maka berdampak kepada wisatawan, dan kunjungan wisatawan berdampak kepada bisnis UMKM lokal dari Saulunto sendiri, terutama masyarakat daerahnya di Saulunto. Hal ini juga meningkatkan daya saing ekonomi lokal hingga ke taraf internasional. Yang terakhir yaitu dari aspek psikologis. Kepentingan ini karena ketika OCMAS menjadi warisan budaya dunia, hal ini menjadi rasa bangga bagi masyarakat lokal ketika suatu situs menjadi warisan budaya dunia dan menjadi identitas dari masyarakat. Bab 4 itu para diplomasi pemerintah Saulunto terhadap UNESCO dalam meresmikan OCMAS sebagai warisan budaya dunia. Nah, dalam menetapkan analisis tadi, saya membagi dua langkah dari Saulunto menjadi kebijakan internal dan eksternal. Di mana internal merupakan dasar hukum yang dibuat oleh pemerintah Saulunto melalui undang-undang dari pusat sehingga diadopsi menjadi peraturan daerah yang dibuat untuk memfasilitasi kegiatan hubungan internasional Saulunto. Yang kedua yaitu menarik investasi asing dan mempromosikan proyek bersama, di mana pemerintah Saulunto berupaya untuk mencari investor yang ada di luar negeri agar membangun sarana dan prasarana di Saulunto. Yang kedua yaitu kebijakan eksternal. Kebijakan eksternal merupakan kebijakan yang dilaksanakan di luar negeri dari Saulunto atau Indonesia. Yang pertama itu melalui instrumen yang mengikat, di mana instrumen ini berguna sebagai kekuatan bagi kota Saulunto untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Yang kedua itu membentuk kantor representatif. Hal ini dilakukan Saulunto dengan menjalin kedekatan personal dengan Duta Besar Tetap Indonesia untuk UNESCO yang ada di Paris, lalu juga membangun museum yang ada di Saulunto dan di Malaysia. Yang ketiga itu membuat citra positif dengan melakukan menghadiri conference dan event-event yang bersifat internasional untuk mempromosikan OCMAS agar dikenal di taraf internasional. Yang keempat itu meningkatkan keterikatan dan bekerjasama dengan organisasi internasional. Dalam hal ini, keterikatan dan kerjasama dengan organisasi internasional diwakili oleh Indonesia, karena Indonesia telah meratifikasi konvensi yang telah dibuat oleh UNESCO dan mengadopsinya menjadi undang-undang negara Republik Indonesia, sehingga undang-undang tersebut diaplikasikan seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Selain itu, keterikatan juga diwakili oleh Indonesia ketika Indonesia menjadi anggota UNESCO. Nah, dalam proses mempersiapkan OCMAS sebagai warisan budaya ini, peneliti melihat bahwa adanya berbagai upaya yang dilakukan dalam menjadikan OCMAS sebagai warisan budaya dunia. Salah satunya yaitu menggunakan 7 konsep yang telah peneliti jelaskan dari kerangka konsep tadi. Akan tetapi, tidak semua kerangka konsep bisa terlaksana secara baik. Contohnya yaitu mempromosikan proyek bersama dan menarik investor asing. Hal ini dikarenakan pemerintah Saulunto membatasi daerahnya untuk menarik investor asing agar tidak merubah fisik dari kota Saulunto. Nah, untuk hal ini bisa dikatakan cukup berhasil karena OCMAS telah diresmikan menjadi warisan budaya dunia serta adanya kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Saulunto dalam melaksanakan para diplomasi. Nah, untuk saran dari penelitian ini, peneliti menyarankan untuk mengembangkan fokus penelitian dan mengganti aktor-aktor penelitian sehingga memberikan corak baru penelitian hubungan internasional yang memiliki aktor yang monoton, karena penelitian yang bersifat daerah belum banyak dilaksanakan di HI Hubungan Internasional Universitas Andalas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.